Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, di video kali ini kita menemani kalian dengan membahas implementasi teknologi yang pepet serepet abis. Sebelumnya kenalin, aku Aquina dan Aku Siska. sebelum masuk lebih dalam kita harus tahu definisi dari B-Mobility. B-Mobility adalah perusahaan transportasi berbasis teknologi yang menyediakan layanan peminjaman sepeda dan skuter listrik. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 Pak, dan telah beroperasi di lebih dari 10 negara termasuk Indonesia. Nah, dalam peminjaman sepeda B-Mobility, kode QR yang digunakan untuk membuka kunci sepeda. Jadi pengguna dapat memindai kode QR yang tertera pada sepeda menggunakan aplikasi B-Mobility. Nah, setelah sepeda berhasil dibuka kuncinya, pengguna dapat menggunakannya untuk berpergian ke tujuan mereka. Jadi, dilihat dari sini, kode QR adalah sejenis barcode 2 dimensi yang dapat menyimpan sejumlah besar data. Kode QR dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, termasuk pembayaran, pengenalan objek, dan pelacakan. Nah, dalam sistem peminjaman sepeda B-Mobility ini, kode QR digunakan untuk mengidentifikasi sepeda yang akan disewa, kemudian mencatat transaksi pembayaran, yang ketiga membuka kunci sepeda. Buset, keren banget guys. Kemudian ada beberapa keuntungan dari penggunaan kode QR dalam peminjaman sepeda di Bank Inggris. Yang pertama yaitu kemudahan pengguna. Kode QR adalah metode yang mudah digunakan untuk membuka kunci sepeda. Pengguna hanya perlu memindai kode QR menggunakan aplikasi B-Mobility. Yang kedua yaitu keamanan. Kode QR adalah metode yang aman untuk membuka kunci sepeda. Kode QR hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah terdaftar di aplikasi B-Mobility. Dan yang ketiga yaitu efisiensi. Kode QR dapat digunakan untuk membuka kunci sepeda secara cepat dan efisien. Jadi menurut experience dari pengguna, ada beberapa hal yang mengganjal Pak. Jadi yang pertama adalah kebutuhan internet. Jadi untuk memindai kode QR, pengguna memerlukan koneksi internet. Kalau nggak ada koneksi internet, tentunya nggak bisa masuk ke dalam sistemnya kan. Kemudian yang kedua adalah gangguan sinyal. Nah, gangguan sinyal ini dapat menyebabkan kode QR ini tidak dapat dipindai. Dan yang ketiga, sulit dipindai dalam kondisi tertentu. Nah, misalnya di tempat yang gelap atau pada saat kode QR-nya error atau gimana. Kemudian yang keempat, kode QR dapat dipalsukan. Jadi misalnya kalau dalam kasus ini adalah penggunaan kris. Kode QR yang dipalsukan bisa menggunakan kode QR dari bank orang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir, itu adalah biaya operasional dan maintain yang lebih mahal daripada penyewaan sepeda konvensional. Salah satu saran untuk applied science dalam hal ini adalah untuk mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi gangguan sinyal. Sistem ini dapat membantu pengguna untuk mengetahui apakah kode QR dapat dipindai atau tidak. Kode QR dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem peminjaman sepeda, misalnya dengan menggunakan teknologi blockchain. Nah, lanjut nih Wak. Nah, dalam sistem peminjaman sepeda B-Mobility terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah sepeda. Of course, sepeda kan. Jadi sepeda adalah komponen utama dalam sistem ini. Nah, maksudnya sepeda dilengkapi dengan kode QR yang dapat dipindai oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah aplikasi B-Mobility. Dan dalam aplikasi B-Mobility ini sendiri digunakan oleh pengguna untuk membuka kunci sepeda dan membayar biaya sewa. Kemudian yang ketiga adalah server. Nah, server digunakan untuk menyimpan data sepeda dan pengguna. Jadi seperti siakat, kalau di Polinema itu seperti siakat yang digunakan oleh admin dan juga oleh user untuk menyimpan data pengguna. Nah, dalam sistem peminjaman sepeda B-Mobility ini menggunakan teknologi kode QR sebagai metode autentikasi. Kode QR pada sepeda dihubungkan dengan akun pengguna di aplikasi B-Mobility. Kemudian ketika pengguna memindai kode QR dari sepeda, aplikasi B-Mobility akan memeriksa apakah kode QR tersebut valid dan apakah pengguna memiliki akun yang terdaftar. Nah, jika kode QR valid dan pengguna memiliki akun yang terdaftar, maka kunci sepeda akan terbuka dan pengguna dapat mengakses sepeda tersebut.
Teknologi serupa menggunakan kode QR untuk peminjaman sepeda adalah sistem peminjaman sepeda milik perusahaan OVO dan Kemudian ada suatu kondisi-kondisi di lapangan yang dapat mempengaruhi penggunaan kode QR dalam peminjaman sepeda mobility, Wak. Nah, contohnya adalah kondisi cuaca, misalnya cuaca yang buruk dapat menyebabkan gangguan sinyal, atau kualitas kode QR yang rusak atau kotor dapat menyebabkan kode QR tidak dapat dipindai. dampak dan peranan dari perubahan yang akan dilakukan. Perubahan yang dilakukan untuk mengatasi gangguan sinyal dapat berdampak positif pada sistem peminjaman sepeda BEM Mobility. Perubahan tersebut dapat membuat sistem lebih stabil dan dapat digunakan oleh pengguna dengan lebih nyaman. Nah, dari penjelasan Mbak Siska tadi dapat disimpulkan bahwa gangguan sinyal dalam sebuah sistem dapat diatasi pakai IDS. Mengapa? Nah, karena IDS tadi dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Jadi, benang merah dalam teknologi kali ini yaitu kode QR adalah teknologi yang efektif dan efisien untuk sistem peminjaman sepeda. Teknologi ini dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan nyata, yaitu meningkatkan kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Namun, dalam sebuah sistem perlu juga disupport menggunakan metode lain seperti blockchain dan IDS. Nah, kita udah sampai di penghujung video nih, Pak. Jadi itulah video tentang korelasi perusahaan BEM Mobility dalam penggunaan kode QR dan peminjaman sepeda. Semoga video ini dapat bermanfaat ya, Pak. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.